Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum ibu absen, kalian harus perhatikan di sekelilingnya apakah masih ada sampah atau tidak. Kalau ada, silahkan dibuang dulu di luar. Nah, lain kali sebelum kita memulai pembelajaran, kalian harus bersihkan kelasnya dulu ya. Karena kalau kelas rapi dan bersih, kita akan menjadi nyaman belajar, kita juga akan terhindar dari penyakit. Oke, silahkan dengar namanya ya, ibu akan absen. Muhammad Reski. Saya, Bu. Anggun Maharani. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Nadifa. Hadir, Bu. Oke, hari ini hadir semua ya. Bu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Saya masih. Oke, minggu lalu kita belajar tentang ciri dan struktur bakteri. Coba Anggung sebutkan ciri-ciri dari bakteri. Ciri-ciri bakteri. 1. Organisme multiseluler. 2. Prokariot. 3. Tidak memiliki inti sel. 4. Hidup bebas atau parasit. 5. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Oke, betul sekali Anggung. Tepuk tangan untuk tamannya terlebih dahulu. Nah, itu tadi ciri-ciri dari bakteri. Ada yang masih ingat struktur dari bakteri? Saya, Bu. Oke, silahkan Nabila sebutkan. Dari struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri 1. Dinding sel. 2. Kapsul. 3. Membran sel. 4. Flagela. 5. Pili. Struktur dalam terdiri 1. Sitoplasma. 2. Nukleoid. 3. Ribosum. 4. Plasmid. Nah, betul sekali Nabila. Beri tepuk tangan untuk temannya terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan dari bakteri. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis perkembangbiakan bakteri berdasarkan tayangan video dengan tepat. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang tahu tidak bagaimana bakteri memperbanyak diri? Tidak, Bu. Oke, bakteri memperbanyak diri itu melalui dua cara, yaitu melalui perkembangbiakan seksual dengan melalui perkembangbiakan aseksual. Nah, perkembangbiakan seksual itu melalui tiga cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Sedangkan perkembangbiakan secara aseksual yaitu melalui dengan pembelahan binar. Oke, metode pembelajaran kita hari ini yaitu metode diskusi ya. Hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Baik, metode pembelajaran kita hari ini yaitu metode diskusi. Ibu akan menayangkan video dan kalian akan menonton video tersebut. Kemudian catat hal-hal yang penting, kemudian diskusikan dengan temannya. Lalu hasil diskusinya itu akan dibuat dalam bentuk mind mapping. Sampai sini paham? Paham. Oke, sebelum itu Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok ya. Kelompok 1 itu Muhammad Reski dengan Anggung Maharani. Sedangkan kelompok 2 Nabila dan dengan Nadifa. Oke, pembagian materinya, kelompok 1 akan membahas tentang perkembangbiakan secara aseksual. Kemudian kelompok 2 akan membahas tentang perkembangbiakan secara seksual.
Di sini paham? Paham. Oke, silahkan diambil karton-karton terlebih dahulu. Oke, silahkan disimak videonya ya. Tayangan video tentang perkembangbiakan dari bakteri. Silahkan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Kemudian buat dalam bentuk meme hasil diskusinya ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Ini kelompok 1 presentasikan di depan kelas. Sebelum saya tunjuk. Baca nih di situ. Proses pembelahan binar, pemanjangan sel dan replikasi DNA pada sel induk, dinding sel dan membran. Udah 3. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Silahkan kelompok 1 duduk. Beri tepuk tangan untuk temannya. Silahkan lanjut ke kelompok 2. Silahkan presentasikan di depan kelas. Fungsi seksual, konjugasi, proses pemindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan, transduksi, proses perpindahan materi genetik DNA dari satu bakteri ke bakteri lain melalui penelatan bakteri host. Transformasi, proses pemindahan materi genetik DNA ke dalam sel bakteri. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Apakah dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ada. Oke, silahkan duduk. Terima kasih kelompok 2. Silahkan dari tepuk tangan untuk temannya. Nah, itulah tadi serangkaian diskusi kita pada hari ini. Ibu akan memberi penguatan pada materi ya. Ini kita belajar tentang perkembangbiakan bakteri, yaitu kita sudah tahu kalau bakteri itu berkembang biak melalui dua cara, yaitu aseksual dengan seksual. Nah, perkembangbiakan secara seksual itu terjadi dengan pembelahan biner. Pembelahan biner ini biasa juga disebut dengan pembelahan amitosis atau yang terjadi secara spontan. Kenapa dikatakan terjadi secara spontan? Karena bakteri tidak mengalami fase pembelahan. Namun bakteri mengalami tahap-tahap tersendiri untuk berkembang biak. Nah, silahkan dilihat pada gambar di atas. Pada fase pertama, kromosom
Pada fase pertama, kromosom atau nukleoid akan memanjang. Kemudian akan mulai terbentuk sekat pemisah. Nah, sekat pemisah ini sebenarnya yang melebur ini sebenarnya bagian dari membran sel dengan dinding sel yang akan membentuk sekat pemisah. Nah, sekat pemisah ini akan berpisah. Sekat ini akan berpisah sehingga terbentuk dua bakteri yang masing-masing memiliki nukleoid yang sama. Nah, kita masuk ke perkembangbiakan secara seksual. Nah, perkembangbiakan secara seksual ini dia terjadi pertukaran materi genetik. Nah, yang pertama itu konjugasi. Nah, pada konjugasi ini materi genetik akan berpindah melalui saluran konjugasi atau jembatan konjugasi yang terbentuk dari pilih. Nah, tahap-tahapnya pada fase pertama itu dua bakteri akan saling berdekatan, kemudian membentuk jembatan konjugasi. Ini adalah jembatan konjugasi. Nah, jembatan konjugasi ini atau saluran konjugasi ini akan digunakan untuk mentransfer materi genetik dari sel donor ke sel resipien. Setelah terbentuk jembatan konjugasi atau saluran konjugasi, materi genetik dari sel donor akan berpindah ke sel resipien. Resipien akan mengandung materi genetik yang didapatkan dari sel donor. Kemudian masing-masing akan memisahkan diri. Kita masuk ke dalam transduksi, tahap transduksi. Nah, pada tahap transduksi ini terjadi melalui perantara virus. Nah, bakteri akan diinfeksi oleh virus, kemudian akan menginfeksi bakteri yang lain, sehingga terjadi rekombinasi gen dan akan terbentuk bakteri rekombinan. Terakhir pada reproduksi seksual yaitu transformasi. Nah, pada tahap transformasi ini materi genetik berpindah secara langsung. Bakteri akan mengalami lisis, kemudian akan berpindah ke sel resipien sehingga terbentuk rekombinasi gen. Perlu kalian tahu bahwa tahap transformasi ini tidak semua bakteri melakukan pembelahan secara transformasi. Namun hanya bakteri-bakteri tertentu seperti Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pneumococcus. Nah, itulah tadi materi yang penguatan dari Ibu. Apakah kalian sudah paham? Paham. Oke. Nah, itulah tadi materi tentang perkembangbiakan dari bakteri. Sampai sini sudah paham ya? Paham. Nah, itulah tadi serangkaian pembelajaran kita hari ini. Saya minta kepada satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, silahkan Nabila. Perkembangbiakan bakteri terjadi secara seksual dan aseksual. Secara seksual terjadi melalui 3 tahap, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Sedangkan secara aseksual yaitu dengan cara pembelahan biner. Oke, terima kasih Lala. Silahkan beri tepuk tangan untuk temannya. Sekian hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk dikumpul minggu depan ya. Nah, tugasnya itu silahkan gambarkan proses pembelahan biner, yaitu reproduksi aseksual dengan tahapan konjugasi, transduksi, dengan transformasi. Nah, sampai sini sudah paham tugasnya? Paham. Oke. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang peranan bakteri bagi kehidupan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Saya harap anak-anakku sekalian mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Ya, Bu. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.